Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, yang tentunya apabila kita berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka niscaya kita tidak akan mampu. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah nikmat terbesar, a'dhamun ni'mah, nikmat yang paling agung, dan ini merupakan bentuk dari kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yakni Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Allah utus para nabi dan rasul, khususnya nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian Allah menjadikan Islam agama satu-satunya yang Allah ridhoi, dan Allah sempurnakan agama kita ini sehingga tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan yang dapat menghantarkan kita menuju kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan haruslah dengan Islam. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi kita semua. Tentunya nikmat yang Allah karuniakan ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang harus disyukuri. Nah, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, harus diwujudkan di dalam 3 rukun, di dalam 3 hal yang merupakan rukun dari syukur. Dikatakan rukun apabila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka runtuhlah syukur tersebut. Dan tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kecuali harus mewujudkan ketiga hal ini, yaitu yang pertama, tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga seseorang dia mengakui nikmat tersebut, i'tirafun ni'mah biqalbihi, dengan hatinya. Jadi ada pengakuan di dalam hati, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Lalu kemudian yang kedua, tidak cukup hanya di hati, syukur itu juga perlu untuk diwujudkan di dalam perkataan, lisan. Di antaranya dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lalu kemudian tidak cukup hanya dengan lisan, hakikat daripada orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia harus wujudkan kenikmatan itu dengan anggota tubuhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diwujudkan dengan hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya, yaitu dengan cara mempergunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menerangkan ternyata orang-orang yang bersyukur itu tidak banyak, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikisahkan bahwa pernah suatu ketika Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berada di suatu pasar, tanpa sengaja beliau mendengarkan ada seorang badui berdoa dengan mengangkat suaranya. Badui ini mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit, orang-orang yang minoritas. Ini menyebabkan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu terheran-heran dengan doa orang tersebut. Kemudian setelah orang itu selesai berdoa, Sayyiduna Umar bertanya, kenapa Anda meminta agar Allah menjadikan Anda orang yang sedikit, yang minoritas? Kemudian orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an lebih banyak memuji orang-orang yang minoritas dan mencela ketika Allah menyebutkan kata aktsarun nas, kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Dan di antaranya Allah memuji yang sedikit itu adalah mereka orang-orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur, ya. Dan alangkah sedikitnya orang yang bersyukur. Dan aku menginginkan menjadi orang-orang yang sedikit ini. Kemudian Sayyidina Umar pun beliau berkomentar, sungguh ya, alangkah fakihnya orang ini dibandingkan diriku. Padahal kita tahu ya, Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang tentunya fakih. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ternyata tidak semua orang berikan hidayah. Allah tidak memberikan taufik untuk mensyukuri nikmat kepada setiap orang. Karena itulah di antara hidayah, ya, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan taufiknya agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sifat qanaah, qanaah itu adalah ketika seseorang mau bersyukur, ya. Jadi asyukru bil qalili, dengan sesuatu yang sedikit. Karena apabila seseorang dia bisa bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka tentunya dengan sesuatu yang banyak dia akan lebih bersyukur lagi. Namun kebanyakan kita manusia banyak lupa dengan syukur ini. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seseorang di awal-awal dia sadar, dia bersyukur, tapi kemudian dia lalai dan dia lupa. Dan itulah yang disebut dengan keistiqomahan. Yakni seseorang dia tidak benar-benar dalam keadaan terus-terusan di dalam melakukan amal ketaatan. Dan inilah yang kita maksud dengan keistiqomahan. Jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya. Jadi Sufyan Ats-Tsaqafi berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku di dalam Islam ini sebuah ucapan yang la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seseorang setelahmu, setelah Anda." Kemudian kata Nabi SAW, "Kul," katakanlah, "ya amantu billah fastaqim." Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Istiqomah di dalam keimanan tersebut. Ini yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan kita tahu ya bahwasanya Nabi SAW dikaruniakan oleh Allah yang namanya jawami'ul kalim. Ya. Nabi menerangkan bahwasanya aku diberikan 7 hal yang tidak diberikan ya kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama apa? Utitu bi jawami'il kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami'al kalim. Al-jawami' al-kalim itu adalah perkataan yang singkat namun padat.
syarat dengan manfaat dan faidah. Pendek, ringkas, tapi maknanya begitu luas. Itulah jawami'ul kalim. Nah, jadi Nabi hanya mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Kemudian ya istiqomahlah. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan istiqomah tersebut? Ya. Kita tahu ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setidaknya 17 kali dalam sehari kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ya. Ya. Shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Dan akar kata dari kata mustaqim ini sama dengan kata istiqomah. Ya. Karena seringkali dikatakan istiqomah itu maknanya adalah berlaku lurus, yakni meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang benar. Jalan yang benar itulah Islam. Islam itulah hak dan jalan yang lurus. Dengan kata lain, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, istiqomah itu adalah ya suluk, yaitu berjalan atau meniti, yakni jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Dan jalan yang lurus yang dititi ini tanpa berbelok, ya, tanpa berbelok, baik itu ilal yamin atau shimal, entah ke kanan atau ke kiri, ya. Dan yang dimaksud dengan meniti jalan yang lurus ini adalah dilakukan secara zahiran wa batinan, dengan amal perbuatan yang tampak kelihatan dan juga dengan amal perbuatan yang tidak tampak atau tidak kelihatan, ya, zahiran wa batinan. Nah, dan juga disebutkan oleh para ulama, yakni meniti jalan yang lurus, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri tanpa menambah-nambahi dan mengurang-ngurangi. Itulah istiqomah. Ya. Tidak bersikap melampaui batas, ghulu, dan juga tidak bersikap taksir, mengenteng-ngentengkan atau meremeh-remehkan. Jadi sikap pertengahan, itulah sikap yang berada di atas jalur dan jalan yang lurus, dan itulah istiqomah. Namun ternyata jamaah sekalian, berlaku istiqomah itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan atau mengucapkan kata istiqomah. Karenanya setidaknya kita diperintahkan dalam sehari, ya, minimal 17 kali dalam sehari kita membaca ini, memohon permohonan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Karena siapa yang meniti di atas jalan yang lurus, itulah orang yang mustaqim, orang yang lurus, orang yang istiqomah. Nah, sehingga dari sini jemaah sekalian, ya, ini ada sebuah risalah yang bagus yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala, ya. Beliau membuat sebuah risalah yang berjudul, ya, Asyrul Qawaidi fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam beristiqamah. Nah, insyaallah di sini saya akan ringkaskan dari 10 kaidah ini, ya, di waktu kita yang singkat ini. Jadi ada 10 kaidah yang dijelaskan oleh beliau agar kita bisa beristiqamah. Kaidah yang pertama yang beliau terangkan adalah yang namanya istiqamah itu adalah anugerah ilahiyah dan karunia rabbaniyah. Artinya yang namanya istiqomahan itu adalah pemberian dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan tidak Allah berikan juga kepada siapa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya dari sini kita memahami bahwa jika istiqomah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah kita meminta dan memohon, ya, istiqomahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kata lain, kalau kita tahu istiqomah berasal dari Allah, maka kita tidak mencari keistiqomahan kecuali memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah dijamin Allah dengan surga. Udah dijamin oleh Allah tidak akan masuk neraka, tidak akan diazab oleh Allah. Bahkan Allah berikan tempat yang paling utama dan paling baik. Ya. Yaitu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah berikan kepada beliau berbagai macam keistimewaan. Namun beliau meskipun sudah diberikan berbagai macam keistimewaan ini, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tahu bahwasanya yang membolak-balikkan hati dan menggenggam hati hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya keistiqomahan ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, "Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Ya. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita, karena apabila hati kita teguh, kuat, tegar, maka insya Allah anggota tubuh kita yang lainnya juga akan sama, akan tegar, teguh dan juga kuat. Ya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika, ya, salah seorang ummahatul mukminin yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ya Rasulullah, innal quluba la tataqallabu." Wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Kemudian apa jawaban Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? "Na'am, iya." Ya, "Ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Tidaklah dari makhluk-makhluk Allah, dari anak keturunan Adam, dari kalangan manusia, melainkan hatinya berada di antara jari jemari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah aqamah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, aqamah, Allah akan luruskan. Ya. Allah akan jadikan hati itu berlaku lurus. Wa in syaa'a azaghah. Dan juga demikian apabila Allah berkehendak, maka Allah akan palingkan. Karenanya keistiqomahan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan dirinya ingin istiqomah, maka hendaklah ia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah apa? Adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita keistiqomahan. Makanya setidaknya 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, juga Nabi di dalam salat qiyamul lail, ya, beliau biasa, ya, mengawali dengan doa, ya. Di antaranya apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kemudian kata Nabi, ya ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Yang kata para ulama, inilah yang menjadi salah satu dalil, ya, tentang pentingnya kita untuk meminta kepada Allah hidayah ke jalan yang lurus. Karena Nabi mengatakan di dalam salat qiyamul lailnya, innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Engkaulah ya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja dari hamba-hambamu ke jalan yang lurus. Nah,
Lalu kemudian kaidah yang kedua, kata Syekh, ya. Nah, kaidah yang kedua agar seseorang bisa berlaku lurus adalah dia berupaya untuk menetapi manhaj dan jalan yang lurus, dan ini tidak bisa dia lakukan kecuali dengan dia harus berilmu terlebih dahulu. Karena bagaimana dia bisa tahu mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bukan apabila dia tidak mengiringinya dengan ilmu terlebih dahulu, ya. Dan ilmu itu adalah cahaya, dan apabila seseorang kehilangan cahaya maka dia akan berada di dalam kegelapan. Karena itulah orang-orang yang jahil, yang gak punya ilmu, mereka berada di dalam kegelapan. Mereka gak tahu di dalam kegelapan itu mereka berada di mana, tidak tahu sekeliling mereka, dan mereka nggak tahu berada di mana, hendak kemana, mau ngapain. Itu adalah karakter orang-orang jahil, tidak punya ilmu. Mereka berada di dalam kebingungan di dalam kehidupan ini. Karenanya kita diperintahkan Allah untuk mencari cahaya, dan cahaya itu adalah ilmu. Dan siapapun yang dia belajar, meskipun memiliki sedikit ilmu, setidaknya itu bisa menjadi, ya, secercik cahaya baginya. Karenanya jangan dipadamkan, dipertahankan dan ditambah cahaya tersebut. Meskipun cahayanya masih redup, setidaknya kita bisa tahu kita berada di mana, di depan kita ada apa, sehingga kita akan lebih bisa berhati-hati. Nah, karenanya seorang muslim hendaknya dia terus mencari cahaya dan menambah cahaya tersebut, sehingga dia tahu jalan yang hendak ia lalui. Apakah di depannya ada lubang atau tidak, ada bahaya atau tidak, ada halangan atau tidak, ada rintangan atau tidak, atau ada jurang. Seseorang tidak akan bisa tahu kecuali apabila Allah berikan kepadanya cahaya, ya. Nah, karenanya cahaya itu adalah harus dicari. Itulah ilmu. Dan cahaya ini tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dengan usaha. Sebagaimana kata Nabi SAW, yakni al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara ta'allum, belajar. Gak bisa seseorang duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, tiba-tiba ilmu itu datang kepadanya. Tapi dicari dengan cara apa? Belajar, menuntut ilmu, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia yang paling jujur dari umat ini, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, mereka berlaku lurus di atasnya, ya. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan, ya, orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian mereka berlaku lurus, mereka beristiqamah, kata beliau, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ya, ucapan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya. Lalu kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran, sahabat yang paling ngerti tentang tafsir Al-Quran, ketika menafsirkan sama ayat yang sama, Al-Ahqaf 13, tsumma istaqamu, yakni ala syahadati alla ilaha illallah, yaitu mereka istiqamah, berada di atas jalan yang lurus, ya, di atas sikap yang lurus, yaitu mereka berada di atas persaksian syahadat
bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, la ilaha illallah. Nah, kemudian beliau juga menerangkan bahwasanya istaqamu ala, ya, adai fara'idhihi, yaitu mereka beristiqamah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, ya. Jadi mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, dan kewajiban Allah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga salah seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abul Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, thumma istaqamu ay thumma akhlasu lahud-din wal amal, yaitu mereka orang-orang yang kemudian beristiqomah, artinya orang yang mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan yang disebutkan dari para salaf, ulama-ulama kita terdahulu tentang makna istiqomah. Hampir semuanya terhimpun kepada pondasi dari agama kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang bisa istiqomah apabila tidak berada di atas tauhid. Tidak mungkin seseorang bisa istiqomah apabila dia berada di dalam kesyirikan. Karena tauhid itu jalan yang lurus. Kesyirikan itu adalah as-subul, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dan orang yang berbuat syirik tidak akan pernah mendapatkan ketenangan di dalam hatinya abadan, untuk selamanya. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sebagai ilustrasi saja. Apabila ada, misalnya ya, antum nih kerja. Antum kerja, namanya perusahaan atau kantor, itu biasanya atasannya yang paling atas itu, yang memberi instruksi itu cuma satu, tapi anak buahnya banyak, ya. Nah, ketika antum kerja, diberikan instruksi oleh satu orang, dengan kondisi misalnya antum kerja di kantor, antum ini satu-satunya pegawai, atasan antum ada 10, bosnya antum ada 10, masing-masing memberikan instruksi yang beda-beda. Gimana kira-kira antum? Bingung nggak? Ya, punya bos banyak dengan punya satu bos. Kita ngomong dalam urusan dunia saja, ya. Maka tentunya secara akal sehat kita, logika kita punya bos banyak akan bikin pusing, karena masing-masing bos itu punya keinginan sendiri-sendiri. Kita misalnya disuruh A, belum selesai udah disuruh sama bos yang satunya, belum selesai disuruh sama bos yang satunya. Pusing. Lebih baik kita minggat aja dari perusahaan itu, gitu loh, ya. Tapi beda halnya dengan misalnya perusahaan anak buahnya 10, bosnya 1. Semuanya bisa mendapatkan arahan instruksi dari satu bos. Ini kita ngomong urusan dunia. Lantas sebagaimana apabila itu urusan yang jauh lebih kompleks daripada itu semua, yang menyangkut dengan keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan tentunya Allah nggak bisa dibandingkan dengan makhluknya, ya. Walahu mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, ya, apabila seseorang itu dia berbuat kesyirikan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, maka hatinya akan diisi dengan segala bentuk kebingungan. Kenapa? Karena dia harus berkhidmat, mengabdi kepada banyaknya sesembahan-sesembahan. Sementara sesembahan-sesembahan yang dia mengabdi kepadanya adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Sementara satu-satunya yang menciptakan dan bisa memberikan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi menjelaskan makna syirik, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah memiliki sekutu-sekutu, padanan-padanan, mitra-mitra, partner-partner, padahal hanya Allah semata yang menciptakan engkau. Hanya Allah yang menciptakan engkau, sementara engkau menjadikan adanya mitra-mitra atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah mendapatkan ketenangan selamanya.
di dunia apalagi di akhirat. Demikian pula seorang muslim yang dia sudah menjauhkan diri dari kesyirikan di dalam amalnya, tapi ternyata masih jatuh di dalam syirkun niyah, ya. Meskipun ini umumnya adalah syirik kecil, misalnya riya dan sum'ah, maka sama saja orang yang melakukan riya dan sum'ah hidupnya nggak akan tenang. Kenapa demikian ya jamaah sekalian? Karena dia beramal bukan untuk mengharap pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengharap pandangan dari manusia. Dan siapa yang mencari pandangan manusia, maka dia akan dalam kondisi yang selalu kecewa. Gak pernah hidupnya bahagia, ya. Nah karena itu siapa yang hidupnya senantiasa hatinya mengikhlaskan kepada Allah, betapapun sulitnya hidupnya dia akan tenang, maka dia akan lebih bisa istiqomah. Ya, contoh misalnya, kita kadang-kadang kurang tahan ketika dicemooh orang, dijelek-jelekkan orang, dibully orang, diejek orang, dikata-katain sama orang, ya. Misalnya kita dikatain dengan kata-kata yang gak baik, ya. Kemudian kita sakit hati, ya. Ini suatu hal yang sangat manusiawi sekali. Tapi seorang muslim, dia tahu di dalam kehidupannya dia gak akan bisa lepas dari yang namanya perkataan buruk manusia, ya. Gak akan bisa lepas. Apabila perkataan manusia itu sangat membekas pada diri kita dan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga akhirnya kita menjadi dibakar dengan emosi, kemarahan, kemudian kita jadi nggak bersemangat di dalam melakukan kebaikan dan seterusnya, intinya mempengaruhi kita, berarti ada masalah dengan keikhlasan kita, gitu loh. Berarti di dalam kehidupan kita ini kita masih sangat mempertimbangkan pandangan-pandangan manusia, padahal pujian mereka tidak otomatis memuliakan kita, hinaan mereka tidak otomatis menghinakan kita. Karena satu-satunya yang menghinakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini ini, Allah adalah Al-Mu'izz wal Mudhil, akan tenang hidupnya. Gak peduli dia dengan perkataan orang, gak peduli dengan cemoohan orang. Dan inilah sifat ahlu sunnah yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang karakteristik at-ta'ifatu al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, golongan yang akan tegak berada di atas al-haq sampai hari kiamat. Dan golongan inilah yang akan berdiri memerangi Dajjal hingga di akhir zaman. Itulah at-ta'ifah al-mansurah. Dan golongan ini yang kelak yang akan membebaskan Al-Quds Palestina yang saat ini dijajah oleh Zionis biadab Yahudi. Alaihim la'natullah, alaihim la'natullah. Ya. Mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang mutawatir hadisnya, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran dan mereka tetap berada di atas hal ini sampai datangnya hari kiamat, dan mereka tidak peduli dengan ucapan hinaan, cemoohan, ya, ejekan orang-orang yang menyelisihi dan memusuhi mereka. Dan mereka tetap dalam kondisi seperti ini sampai hari kiamat. Karena Allah sudah menjadikan sunnah kauniyah, siapapun yang berada di atas kebenaran mesti akan ada syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia yang akan mengajak mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sunnah kauniyah Allah. Ya, akan ada musuh-musuh dan syaitan-syaitan dari bangsa manusia dan bangsa jin yang berusaha memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah pentingnya kita untuk berpegang dengan keistiqomahan. Ya. Dan keistiqomahan itu diraih dengan cara kita belajar, agar kita punya ilmunya, agar kita tahu mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya, karena apabila kita tidak punya ilmu, maka kita akan mudah masuk ke dalam perangkapnya iblis alaihi la'natullah. Nah, kemudian yang ketiga, yang namanya aslul istiqomah, pokok istiqomah adalah istiqomahnya hati. Ya,
Sebagaimana ya Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah ya hati seorang hamba tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Ya, sampai hatinya juga istiqomah. Karenanya para ulama menerangkan pokok keistiqomahan itu ada di dalam hati. Sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhidi. Pokok keistiqomahan itu adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Sekali lagi para ulama senantiasa menjelaskan tauhid. Kenapa? Ini pondasi agar kita bisa istiqomah. Ya. Nah, jadi apabila seseorang itu dia istiqomah hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan istiqomah. Ya. Nah, bukankah Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya ya di dalam jasad seseorang itu ada sekerat daging. Apabila sekerat daging itu baik, maka baik semuanya. Jelek, jelek semuanya. Dan sekerat daging itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Hati. Karenanya seseorang apabila ingin istiqomah, maka dia fokus ke hatinya terlebih dahulu. Ya, karena ini pokok keistiqomahan. Dan apabila seseorang hatinya tidak istiqomah, maka tentunya lisan dan perbuatannya tidak akan istiqomah. Karena ibaratnya hati itu adalah pondasinya, sesuatu yang fundamen. Makanya di dalam pendidikan anak-anak, terutama anak-anak masih belia, masih usia dini, itu pondasi pendidikannya adalah pendidikan hati. Sebelum mereka diperintahkan sholat, makanya Nabi memerintahkan anak sholat usia 7 tahun. Karena sebelum 7 tahun, itu sebenarnya ada isyarat agar kita memperhatikan pendidikan hati mereka. Nah, kemudian kaidah yang keempat. Ya. Jadi istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah as-sadad. Berusaha untuk bersikap lurus. Ya. Berupaya dengan semampunya untuk bersikap bisa berada di atas jalan yang lurus, bersikap lurus. Dan kemudian muqarabah, mendekati. Kenapa? Karena sebetapapun kita berusaha untuk istiqomah, kita lemah. Kita lemah sebagai hamba. Ya. Dan kita nggak akan bisa mampu meraih keistiqomahan yang hakiki. Kita tahu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling istiqomah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Tapi kita nggak akan bisa mengikuti sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan mampu kita. Kita nggak akan mampu bisa benar-benar mengikuti Rasulullah secara sempurna. Pasti banyak kekurangan-kekurangannya. Itulah manusia. Sifat manusia tidak bisa sempurna. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Karena itu kita diperintahkan apabila kita tidak bisa benar-benar sempurna di dalam istiqomah, maka qaribu, dekatilah kesempurnaan tersebut. Dekatilah keistiqomahan tersebut. Ya. Nah, jadi Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, "Kul Allahumma ihdini wasaddadni." Ya, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, tunjuki aku dan berikanlah sadad, luruskan aku, ya, agar berada di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi apabila kita belum mampu, makanya Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat Imam Ahmad, ya, saddidu, berlaku luruslah kalian, wa qaribu, dan dekatilah. Artinya kalau nggak bisa benar-benar lurus, maka setidaknya kita berusaha untuk apa? Bersikap lurus, untuk mendekati. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan keistiqomahan biasanya diiringi dengan apa? Istighfar.
Sebagaimana surat Fussilat ayat 6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian di jalannya, kemudian beristighfarlah dan istighfarlah. Artinya iringi dengan istighfar. Karena sebetapapun kita berusaha untuk istiqomah, gak sanggup. Penambalnya adalah istighfar. Makanya selepas kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis ibadah nih kita, dan kita tahu ketika muazzin mengumandangkan azan, ya, setelah apa namanya, hayya 'alas shalah, itu apa? Hayya 'alal falah. Artinya la falaha illa bisalah. Tidak ada kemenangan, kesuksesan kecuali harus diawali dengan salat. Artinya ketika kita salam, maka kita mendapatkan falah, kemenangan. Kalau kita mendapatkan kemenangan, asalnya kita bersyukur. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan setelah kita salam, kita bertahmid. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Tidak. Apa yang diajarkan oleh Nabi setelah kita salam? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Istighfar ya jamaah. Dan juga banyak ibadah-ibadah lain yang diajarkan. Itu setelah selesainya kita diajarkan untuk beristighfar. Di antara faidah kenapa setelah ibadah kita malah istighfar, karena sebetapapun kita berusaha melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, tetap akan ada kekurangannya. Coba ada nggak di antara antum salat bisa benar-benar khusyuk 100%? Ada yang bisa? Nggak memikirkan apapun ya di luar dari salat. Padahal ketika kita bertakbir, rukun pertama kita setelah kita niat adalah takbiratul ihram. Kenapa memasuki ibadah salat setelah niat kita bertakbir? Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena kita ingin memasuki suatu ritual ibadah dalam rangka untuk bersua, berjumpa dengan Nabi, dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Nabi. Kita awali dengan menyebutkan kebesaran Allah, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Semua urusanku di dunia kecil. Makanya kita awali Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Sehingga menyebabkan semua yang kita bawa dari beban-beban dunia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita tinggalkan semua urusan dunia kita. Tapi sebetapapun kita berusaha untuk meninggalkan semua urusan dunia kita, tetap kita akan terpikirkan urusan dunia kita. Gak bisa kita benar-benar sempurna. Masih banyak hal-hal yang menggelayuti pikiran kita, mengganggu tumakninah kita, mengganggu khusyuknya kita. Makanya diajarkan setelah selesai kita beristighfar. Istighfar sebagai penambal atas kelemahan dan kurangnya kita. Astagfirullah. Dan karena itu seorang hamba hendaknya tidak lepas dari memperbanyak istighfar setelah ketaatan. Apapun perbuatan dari ketaatan, iringi dengan istighfar. Karena ada seorang ulama salaf yang sampai mengatakan ya, bahwa ada seorang yang melaksanakan amal ketaatan, Allah masukkan ke dalam neraka. Ada orang yang ada seseorang yang melakukan amal kemaksiatan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian ditanya, kenapa bisa demikian? Karena orang yang melakukan amal ketaatan ketika itu, dia lakukan itu karena manusia, riya'an wa sum'atan. Allah tolak ibadahnya, Allah marah kepadanya, Allah hempaskan dia ke neraka. Atau ketika dia melaksanakan ibadah atau ketaatan itu, menjadikan dirinya ujub, sombong. Dia menganggap itu semua adalah dari dirinya, bukan dari Allah. Kemudian Allah murka dan Allah hempaskan dia ke neraka. Sementara orang yang melakukan kemaksiatan, dia sadar dia melakukan kemaksiatan. Kemudian dia menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubatnya, Allah hapuskan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena itu jangan pernah kita merasa aman. Selama kita masih menghirup nafas, ujian akan terus berjalan. Kita nggak bisa menjamin akhir kehidupan kita. Karena itulah kita butuh istiqomah di atas jalan Allah. Jangan pernah kita merasa sombong, ujub, ya. Nah karena itu ya jemaah sekalian, karena waktu ya, jadi kita nggak bisa bahas ke-10 ya, mungkin 5 saja, ya. Nah oleh karena itu yang namanya keistiqomahan ya jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terwujud
kecuali lillahi wa billahi wa ala amrillah. Harus karena Allah, dengan senantiasa meminta pertolongan Allah, billah, dan ala amrillah, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, ikhlas. Ini juga suatu hal yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua yang seringkali kita lupakan adalah apa? Billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan al-quwwah, kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita belajar ketika seorang muazzin mengumandangkan azan, kita diajarkan untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengucapkan sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengucapkan sama. Sampai ketika muazzin menyeru, memanggil untuk salat, hayya 'alas shalah, apa ucapan kita? La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak diajarkan Nabi ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah kita ulangi hayya 'alas shalah, tidak. Tapi kita diajarkan Nabi ketika diseru untuk salat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid mendengarkan azan, bukan karena aku, bukan karena diriku, bukan karena aku alim, bukan karena aku saleh, bukan. Karena itu semua pertolongan Allah. Allah mudahkan kaki kita untuk digerakkan, melangkahkan kaki ke masjid dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karenanya segala bentuk amal ketaatan yang kita lakukan, jangan pernah kita menganggap aneh, gue, saya, jangan. Hadza min fadli Rabbi. Kalau bukan karena kemudahan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, gak bisa kita melakukan itu semua. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang yang seperti ini akan diberikan keistiqomahan oleh Allah, karena dia selalu beristi'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Lillah, itu makna daripada lillah. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, hanya untukmu aku beribadah, bukan untuk selain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan, aku beristi'anah, beristighatsah hanya kepadamu ya Allah. Ya, itulah billah. Aku melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, niscaya aku tidak akan sanggup, gak akan bisa melakukan itu semua. Wa ala amrillah, di atas perintah Allah. Yang namanya keistiqomahan harus berada di dalam koridor syar'i, yaitu di atas jalan yang lurus, yaitu Islam, tanpa menambahi dan tanpa mengurangi, tanpa berbuat ghulu, berlebih-lebihan, dan tanpa taksir, mengurang-urangi, meremeh-remehkan. Maka itulah hakikat istiqomah yang sebenarnya. Ya, nah, mungkin ini yang bisa disampaikan ya, karena sudah pukul 6 ya. Dan insya Allah masih ada sebenarnya kaidah-kaidah yang lainnya, yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu, ya. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan juga bisa menambah semangat kita untuk terus belajar. Ya, apalagi kita berada di pertiga kedua ya, di bulan yang istimewa ini. Kita sudah menjelang menuju ke pertiga yang ketiga, garis finish, yang mana seharusnya ibaratnya kita ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bulan Ramadan itu adalah midmaran, bulan kompetisi, bulan perlombaan. Semakin menjelang finish bukan semakin lemah, tapi seharusnya semakin ngebut. Ya, kita semakin berusaha untuk menuju ke garis finish dengan sprint. Artinya kita lebih ngebut lagi. Bukan softnya semakin maju, seharusnya semakin mundur, semakin penuh. Ya, nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ini masih ada sedikit waktu. Yang ingin bertanya silakan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Nah.